Reza. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan karena sudah banyak sekali yang ingin bergabung ya, Dok. Saya bacakan dari chat dulu, dari Bunda Lina Apriliani di Tangerang. Dok, anak saya saat ini lagi GTM. Nah, gimana ya supaya asupan nutrisinya ini tetap terjaga kalau dia itu maunya minum ASI nih, Dok? Dan apakah ada perbedaan stimulasi untuk anak-anak laki-laki dan perempuan? Silakan. Oke, GTM. Ya. GTM ya. Semua anak, sebentar. Saya sedikit share screen ya. Ya, silakan. Oke, semua ibu, semua ayah pasti mengalami fase-fase GTM untuk anaknya. Iya, betul. Nah, untuk GTM ini, berdasarkan analisa yang saya lakukan terhadap pasien-pasien saya pribadi, 90% karena kesalahan dari memulai makan. Kenapa saya bilang gitu? Satu adalah ya, kalau berat badannya sudah mengalami kesulitan dalam peningkatan berat badan pada saat mulai ya, itu wajib dinilai apakah dia siap untuk makan. Satu ya. Nah, bisa 4 bulan, bisa 5 bulan, paling telat 6 bulan. Itu harus dikonsultasikan sama dokternya ya. Kedua adalah pada saat makan itu benar-benar harus menstimulasi atau memanjakan 5 indranya. Ya. Nah, 5 indranya itu apa? Satu, pengecapan. Ingat, anak ibu sudah mengenal rasa dari dalam kandungan. Ya. Ditambah lagi di dalam ASI dia rasa, maknya makan rawon, dia makan rawon. Ya. Ya, jadi kalau bikin MPASI wajib dikasih bumbu ala Indonesia. Baik. Garam bukan suatu ketakutan. Garam berikan. Dia butuh natrium. Tapi tidak masuk ke mulutnya ya. Jadi masuk dalam makanan. Baik. Yang mengandung yodium. Ya. Kedua adalah indera apa? Penglihatan. Kalau lagi makan tuh fokus. Tidak boleh sambil main. Tidak boleh sambil nonton. Ya. Kalau bisa, mamanya depannya ngunyah. Mama makan nih ya. Gitu ya. Oke. Terus berikan contoh ya. Pendengaran. Berikanlah sugesti yang baik. Anak mama pinter kunyahnya, gitu ya. Terus indera apa lagi? Indera penciuman, balik lagi ke aroma. Dan yang terakhir adalah indera peraba. Ingat, ibu-ibu sekalian, ayah, jangan jadikan sendok kita alat dongkrak mulut. Ya, jadi kalau dia mangap, baru dimasukkan. Dan bagaimana bikin dia mangap? Bagaimana dia jadi lebih suka makan? Jangan lupa, anaknya dibiarkan lapar. 2 jam sebelum makan, tolong dipuasakan. Termasuk di situ puasa ASI langsung, puasa ASI pra, ataupun puasa snack. Lalu, yang perlu lagi apa? Makan nggak usah lama-lama. Per sesi maksimal 30 menit. Karena apa? Kalau sudah lebih dari 30 menit, ibunya stres, bapaknya stres yang nyuapin, anaknya stres dan nggak ada yang masuk sama sekali. Nah, filosofi pertama yang tadi saya bilang, pada saat usia di atas 6 bulan, secara umum ASI sudah tidak cukup. Terdiri ya, ASI sekali lagi sudah tidak cukup, baik dari makronutrien maupun mikronutrien. Untuk makronutriennya, karbohidrat, protein, lemak. Untuk vitaminnya, mineralnya ada zinc, zat besi, dan vitamin A, ya, dan mikronutrien lainnya. Jadi, kalau kita menggantikan makanan dengan ASI, otomatis anaknya tidak akan mencukupi. Jadi tidak ada tempatnya kita menggantikan makanan dengan ASI. Kalau saya pribadi malahan lebih suka bilangnya sebenarnya ASI pendamping makanan. Jadi kalau pada saat udah di atas 6 bulan, utamakan makan, 3 menit, setelah itu mau ditambahkan ASI, silahkan. Oke, baik. Dok, lalu kemudian perbedaan stimulasi untuk anak laki-laki dan perempuan ada tidak sih? Atau sama saja? Sama saja. Sama saja. Anak laki-laki dan perempuan. Tapi memang berdasarkan penelitian, sebagian besar anak laki-laki kemampuan motoriknya lebih baik dibandingkan anak perempuan. Dan anak perempuan kemampuan bahasanya lebih baik dibandingkan anak laki-laki. Oke. Itu hanya perbandingan ya, tapi intinya mereka harusnya dalam rentang yang sama. Oke. Nah, anaknya Bunda Lina ini sekarang usianya 9 bulan, Dok. Tapi belum imunisasi campak, Dok.
apakah boleh dilakukan di bulan depan, tepatnya di bulan ke-10? Nah, ini boleh terlambatnya itu berapa lama sih, Dok, kalau imunisasi? Pertanyaan baik. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, saat ini di IDAI tahun 2020 tidak menyarankan campak tunggal lagi. Tetapi digunakan adalah campak dan rubella atau MR. Nah, telatnya berapa lama? Pada prinsipnya imunisasi dilakukan pada saat kondisi bayinya sehat. Sakit, imunisasi tidak disarankan. Lagi sakit disuruh latihan, gitu, pasti hasilnya jelek. Nah, telatnya berapa lama? Makin lama telat, berarti anak ayah dan bunda makin beresiko terkena infeksi alami. Jika memang di 9 bulan belum, ya udah segera untuk imunisasi campak dan rubella atau MR di usia 10 bulan. Boleh. Namun, kalau lupa terus gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah mencapai 15 bulan, ya sebaiknya langsung aja loncat ke MMR. MMR itu apa sih? Campak, rubella, dan M-nya mumps atau gondongan. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih, Dok, penjelasannya. Lalu kemudian kita coba untuk mengundang secara live, ya, ada Bunda Ragil Andika yang sudah ingin bertanya, sudah klik tombol raise hand. Kita coba untuk unmute. Silakan langsung saja untuk bisa ngobrol langsung dengan Dr. Reza. Selamat sore, Bunda Ragil Andika. Sedang ada di kota mana? Yogyakarta. Jogja. Oke, silakan ya langsung dengan dokter. Halo, Dok. Halo, Assalamualaikum, Bunda Ragil. Waalaikumsalam. Dok, benar nggak sih kalau anak prematur itu rentan sama stunting? Oke, rentan dengan stunting, apakah anak prematur itu? Silakan, Dr. Reza. Oke, jadi begini, anak prematur memang kalau untuk menggunakan kurva-kurva, ya, dia ada kurva khusus prematur. Kalau dia menggunakan kurva, sebentar saya share. Contohnya kurva yang digunakan untuk anak-anak yang matur, dia harus menggunakan umur koreksi. Nah, betul Bunda, anak prematur itu memiliki kecenderungan stunting kalau tidak dilakukan pemantauan ketat. Karena prematur adalah salah satu bayi resiko tinggi yang harus dipantaunya lebih ketat dibandingkan dengan bayi yang tidak prematur. Seperti itu, Bunda. Nanti ini usia koreksinya berlangsung sampai usia 2 tahun, betul tidak sih, Dok? Betul, sampai usia 2 tahun. Kalau kita menggunakan kurva bayi biasa ya, bayi matur. Baik. Untuk stimulasinya sesuai koreksi atau secara usia normalnya ya, Dok? Pertanyaan baik. Untuk bayi prematur adalah kalau untuk stimulasi sama dengan usia normalnya, tapi pada saat dia ujian itu evaluasi, itu tetap harus menggunakan usia koreksi sampai dengan 2 tahun tadi. Yang perlu diingat, bayi prematur juga harus menilai beberapa kematangan organ seperti mata, telinga, ya, lalu udah gitu kecukupan mineral-mineral khusus seperti kalsium, fosfat, vitamin D dibandingkan anak normal. Jadi harus evaluasi juga untuk hal-hal tersebut. Baik. Berarti pemantauannya harus rutin juga ini dilakukan ya? Betul, lebih rutin dibandingkan yang matur dan sehat. Oke, baik. Terima kasih Bunda Ragil sudah bergabung dengan kami ya dari Yogyakarta. Selamat sore. Salam sehat selalu buat anak-anak ya. Oke, terima kasih. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bunda Hilda Damayanti di Jakarta Timur. Dok, jadi selain 3C yang baik dan seimbang, apakah pola tidur atau istirahat itu juga mempengaruhi tumbuh kembang si kecil? Oke, dan bagaimana mengoptimalkan nutrisi pada anak yang hanya suka makan itu aja, kurang bervariasi gitu, Dok? Silakan. Oke, pertanyaan baik. Ya. Selain 3C, setuju. Tidur adalah salah satu yang harus diupayakan dengan baik, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, memang pada saat awal-awal kehidupan cukup tinggi, 16 jam gitu ya. Ya. Nah, seiring dengan waktu adalah dia akan mengecil gitu ya. Nah, kalau setelah dia sebagian besar itu tidurnya antara minimal 8 sampai 12 jam. Itu setelah usia 3 bulan ya. Jadi untuk awal-awal kehidupan, memang anak itu lebih cenderung banyak tidur.
dan polanya masih mengikuti pola di dalam kandungan. Lebih cenderung tidur siang, malamnya bangun gitu ya. Ya. Nah, namun dari sejak awal harus dimulai pembiasaan. Pembiasaannya gimana? Kalau lagi siang rame, sinarnya terang. Kalau lagi malam redupkan, temaram, dan jangan ribut. Kita berharap pada saat usia 3 bulan, pola tidurnya sudah seperti orang dewasa. Malam tidur panjang, siangnya dia bangun dan lebih banyak beraktivitas. Nah, yang perlu ayah bunda ingat, ya, tidur terutama lebih banyak malam, lebih panjang malam, siang jangan terlalu banyak. Dan tidur malam harus dipersiapkan supaya benar-benar tidurnya nyenyak. Bagaimana caranya? 2 jam sebelum waktu tidur udah mulai diminimalisasi kegiatan-kegiatan yang aktif. Ya. Udah mulai di stop TV dan gadgetnya, lalu mulai ajak tidur. Kalau terbangun pada saat malam hari, misal bangun jam 1 gitu ya, boleh dipedulikan, diajak main, dipijat, diajak ngobrol, diberikan kalau saya bilangnya diberikan nete gitu ya. Nah boleh, tapi tidak lebih dari 5 menit. Karena kalau lebih dari 5 menit itu akan menjadi pola dan begitu terus. Dan tidak menyenangkan untuk bayi dan juga orang tuanya. Nah tadi ada satu untuk tidur ya. Apalagi ya Ibu Mbak Indri. Ya. Yang satu lagi. Tadi kan mengenai tidur, satu lagi apa ya tadi saya lupa. Satu lagi tadi mengoptimalkan nutrisi pada anak yang maunya makan itu saja. Baik. Ini yang makan itu saja. Yang dimaksud apa nih? Kalau dia makannya, dokter anak saya mah doyannya bakmi ayam mulu. Boleh nggak? Boleh. Yang penting dalam makanan utama ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Ya, dalam makanan utama harus ada karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat, protein, dan lemak itu harus ada. Jadi harus ada. Jadi kalau misalnya selama dia makan itu-itunya ada karbohidrat, protein, lemak, tidak masalah. Tapi yang akan menjadi masalah adalah kalau anaknya makannya karbo doang, protein doang, atau lemak. Jadi masalah. Tapi selama anak ibu memilih ada karbohidrat, protein, lemak, nggak usah khawatir. Dok, anak saya doyannya cuma roti sama patty, dok. Roti sama daging asap misalnya. Ya boleh-boleh saja. Yang penting ada karbohidrat, protein, lemak. Nggak doyan nasi, dok, anak saya. Ya nggak apa-apa. Karbohidratnya sudah ada di rotinya ya. Betul. Ini boleh loh. Ya. Berikutnya ada Bunda Dewi Fitriana yang akan bergabung secara live dengan kita. Selamat sore Bunda Dewi, dari kota mana nih? Selamat sore, dari Bogor. Dari Bogor. Silakan Bunda Dewi. Iya dok, anak saya 20 bulan. Tapi kalau saya perhatikan dia mengunyahnya masih kurang pintar. Udah gitu kalau nangis sedikit dia cepat muntah. Terus kalau masih suka tersedak air. Jadi kalau minum tuh masih suka tersedak dok. Apa ada stimulasi yang salah atau ada yang harus diperbaiki ya dok kalau seperti itu? Bunda Dewi, pertanyaan saya nomor 1. Yang dimaksud saat ini anaknya apakah ada kondisi medis khusus? Dulu tuh 36 minggu dok. Dan lahirnya kecil. Baik. 2,2 kilo. Minumnya itu dengan sendok kah, dengan gelas kah, sedotan, atau masih pakai botol, Bunda Dewi? Jadi kalau misalkan sekarang sih dia udah pakai gelas dok. Baik. Cuman kadang pakai sedotan pun dia kayak excited minumnya terus akhirnya tersedak. Terus dia nangis sedikit tuh dok, muntah gitu. Oke, baik. Nah, sekarang yang jelas yang harus kita lakukan adalah tetap kita mulai stimulasi dulu. Stimulasi apa? Oromotor tentunya. Dimulai dengan lakukan pijat wajah, ya. Sediakan waktu 30 menit lah kurang lebih. Horizontal, vertikal, horizontal. Letter U gitu ya. Oh, gitu ya dok. Lalu setelah itu baru biarkan dia belajar pakai sedotan, ya. Tiup-tiup sedotan dulu, tiup-tiup sedotan ataupun tiup fluid. Setelah itu baru belajar pakai sedotan. Nah, yang sudah mutlak tidak boleh dilakukan adalah pada anak Bunda Dewi adalah tidak boleh pakai dot lagi.
Saat Dia di atas susunya 18 formula bulan. dok, masih pakai dot. Formula kan nggak harus pakai dot. Udah Jelas ya. pakai Sedotan juga bisa. sedotan ataupun pakai gelas gitu. Karena pakai dot itu pun mengganggu dari fungsi orang motor, dan sudah ada penelitian dari PDGI mengganggu struktur mulut. Oh, baik. Untuk muntahnya ya, kita juga harus evaluasi apakah ini masalah di pencernaan saja atau dia ada masalah yang lain. Karena yang paling saya takutin, ini sering banget muntah adalah infeksi saluran kemih. Itu sering banget terjadi pada anak-anak yang berat badannya sulit naik disertai dengan muntah. ISK itu ya dok? Betul. Oke. Kalau berat badan sih, kalau ngikutin kurva buku yang pink itu sih dok, naik terus. Sesuai kalau berat badan. Cuman itu aja sih saya takutnya misalkan karena dia nangis sedikit muntah gitu dok. Tapi dengan kata lain, kemungkinan besar muntahnya tidak menjadi masalah yang berarti buat dia. Jadi yang Ibu Dewi harus lebih fokus adalah orang motornya aja. Dibiasakan tanpa dot, dibiasakan pakai sedotan, dibiasakan pakai gelas. Itu aja sih. Terus Kalau kalau pikir tadi malam dia 30 menit sehari ya dok? gimana Setiap dok? hari? Kalau malam kan dia tidur masih suka minta mimi ya. Apa itu harus dihilangkan mimi malamnya itu loh dok? Sekarang balik lagi. Apakah Bunda Dewi malam-malam masih mimi? Pakai dot, kan dia formula. Iya. Bunda Dewi malam-malam mimi nggak? Enggak dong. Masa Bunda Dewi mimi malam-malam bapaknya? Iya. Enggak dok. Ya, nggak, maksud saya itu bukan suatu pola hidup normal. Jadi kalau bisa malamnya sudah mulai ditiadakan. Oke. Bunda Dewi pada saat dia minum malam dengan dot, sudah ada penelitian itu meningkatkan angka karies dentis, apalagi karies itu gigi berlubang, apalagi gigi bagian tengah biasanya. Gitu. Jadi udah mulai ditinggalkan Bunda Dewi sebaiknya. Oke. Begitu juga dengan yang menyusui langsung ya dok, kan biasanya suka bangun malam terus nenek gitu ya. Setuju. Ya itu kebanyakan malah kalau yang menyusui langsung kita ngomong bukan yang sebelum usia 4 bulan ya, tapi kita ngomong yang sudah makan ya, gitu. Nah itu akan jadi kebiasaan sebenarnya. Dan kalau emang nyusuin malamnya cuma netek, kalau saya bilangnya ngempeng, mendingan udah mulai 5 menit boleh deh, paling nggak buat dia senang. Nah setelahnya stop. Karena kalau udah lebih dari 5 menit, udah deh jadi pola dan kesian ibunya. Gitu. Oke, baik. Baik, kalau begitu. Ya, terima kasih Bunda Dewi. Terima kasih ya. Terima kasih untuk kita hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya kita bacakan pertanyaan dari berikutnya ya dok. Wah, banyak banget ini. Saya coba untuk baca pertanyaan dari Bunda Alentina dari Jakarta. Dok, pemenuhan kebutuhan gizi anak di usia 2 tahun dengan anak yang usia 5 tahun itu kebutuhannya nggak sama atau bagaimana? Dan apa saja ciri-ciri yang terlihat dari anak yang gagal tumbuh, dok? Silakan. Oke. Ya. Bunda siapa itu tadi? Alentina. Alentina ya? Di Jakarta. Oke, baik. Bunda Alentina pada prinsipnya pada anak di atas 1 tahun itu 100% nutrisinya adalah makanan di atas 1 tahun. Dan yang perlu diingat lagi, di atas 1 tahun mereka boleh makan dan minum selayaknya orang dewasa normal. Oke. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah harus sekali lagi 3 kali makan utama wajib, ini minimal. Snack maksimal 2 kali. Nah, makan utama harus ada karbohidrat, protein, lemak. Ya, serat sedikit saja, nggak terlalu banyak. Lalu untuk snacknya boleh kue-kuean ataupun buah misalnya, ya. Dan untuk jumlahnya tentunya lebih banyak yang anak usia 5 tahun dibandingkan 2 tahun. Baik. Gitu, ya. Nah, susu sekali lagi itu maksimal 500 ml dan tidak boleh mengganggu makan. Oh, baik. Jadi makannya harus yang utama dulu ya, baru kemudian tambahan susu. Berikutnya, ciri-ciri anak-anak yang terlihat gagal tumbuh itu bagaimana, dok? Nah, gagal tumbuh. Kalau saya suka bilangnya, kalau gagal tumbuh tuh udah gagal berat badan, gagal tinggi badan, dan biasanya gagal lingkar kepala. Maksudnya gimana? Biasanya pertama kali itu adalah masalahnya berat badan dulu turun. Oke?
ada satu titik, tetap aja ini tinggi badan bagus nih. Ya. Satu titik, ini turun, dia ikut mendatar dulu. Ini turun lagi, ini mendatar, nah akhirnya dia turun. Oh, baik. Jadi dia stunting atau pendek. Nah, kalau ditambah lagi dengan lingkar kepala yang berkurang, waduh, udah dia pusing itu. Ya. Itu gagal tumbuh. Jadi pada prinsipnya, tadi selain kita berikan intervensi, evaluasinya yang penting. Baik. Dan nggak usah pusing dengan kurva mana yang dipakai. Nggak penting. Yang penting adalah pencatatan berkala. Pencatatan berkala. Baik. Sekarang juga sudah ada aplikasi yang bisa dipakai untuk berat badan dan juga tinggi badan ya, Dok. Termasuk yang punya ya. Iya, betul. Oke, kita ke live dulu. Ada Bunda Niati yang sudah bergabung. Selamat sore, Bunda Niati. Dari kota mana? Halo, selamat sore dari kota Blora. Dari mana? Dari kota Blora. Blora, oke, baik. Silakan dengan Dokter Reza ya. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Bunda Niati. Begini, Dok. Anak saya kan usianya 14 bulan. Teksturnya itu susah banget gitu. Udah dicoba berkali-kali naik sedikit, maksudnya agak kasar, tapi muntah terus gitu, nggak bisa naik. Terus cara menstimulasinya itu bagaimana ya, Dok? Terus satu lagi, Dok, apa itu namanya, kalau terlambat naik tekstur itu apakah menghambat pertumbuhan, Dok? Apakah pertumbuhannya tidak optimal gitu atau gimana? Baik, silakan Dokter Reza. Oke, terima kasih Bu Daniati. Nah, jadi tadi permasalahan naik tekstur ya. Nanti itu juga sebenarnya berhubungan dengan oromotor. Tadi yang seperti saya bilang, stimulasi oromotor harus dikerjakan. Ya. Nah, yang tadi yang pijat wajah dan juga tiup fluid dan juga tiup sedotan gitu ya. Nah, terus yang kedua, ini yang paling penting. Anak Bunda Niati usia 14 bulan gitu ya. Nah, yang saya pengen tanyakan, apakah makannya sudah sama dengan menunya orang dewasa belum, Bunda Niati? Ya, udah dikasih, cuma dihalusin harus lembut banget gitu, Dok. Oh, baik. Komposisinya sih udah kayak orang dewasa, cuma teksturnya itu harus halus bener. Misalkan ada perintilan kecil atau kerasa agak ada yang kasar sedikit. Nggak mau ya, muntah. Oke, jadi gini, yang perlu Bunda Niati tahu, makin dia halus, otomatis dia konsentrasi nutrisinya lebih rendah dibandingkan dengan yang padat. Maksud saya begini, kalau kita pakai halus 100 cc misalnya, atau 1 gelas, itu bisa saja dipadat dengan nutrisi yang sama cuma 50%-nya gitu. Jadi memang harus tetap naik tekstur. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya memang anggaplah sekarang Bunda Niati 1 itu encer banget, 10 itu padat gitu ya. Nah, kira-kira sekarang udah di nomor berapa? Misalnya anggaplah udah yang ke-7 gitu ya. Nah, jangan tetap di situ, naikkan ke 8, ke 9 dan naikkannya perlahan-lahan. Nah, kalau dalam waktu 1 minggu tidak bisa tetap naik sama sekali, sepertinya kita harus evaluasi. Apakah di dalam rongga mulutnya, kita ngomong udah stimulasi ya, dilakukan 1 minggu ini, apakah di rongga mulutnya ada masalah atau tidak? Ada kasus tertentu terjadi masalah di rongga mulut dan juga esofagusnya. Nah, itu harus dievaluasi. Gitu. Nah, melakukan pemeriksaan ke dokter ya. Lalu kemudian, kalau terlambat naik tekstur itu apakah akan menghambat pertumbuhan, Dokter Reza? Nah, tadi yang saya bilang, naik tekstur terlambat, otomatis konsentrasi ataupun yang makin dia encer, makin rendah komposisi kalorinya ataupun nutrisinya dibandingkan yang padat. Otomatis kan volume relatif sama ya. Pada saat dia nutrisinya rendah dengan volume yang sama, otomatis kan tidak mencapai kebutuhan nutrisinya dan beresiko terjadi kekurangan nutrisi seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Jadi diusahakan perlahan-lahan untuk naikkan teksturnya ya, gitu ya, Dokter Reza. Kalau nggak bisa juga, baru nanti akan harus berkonsultasi dengan dokter terkait. Baik, kalau begitu. Terima kasih Bunda Niati sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Salam sehat selalu ya, tetap semangat. Oke, berikutnya dari Bunda Santi Septianingsih dari Jakarta Timur. Dokter, anak saya ini sudah 29 bulan, tapi imunisasinya baru sampai umur 9 bulan campak.
bagaimana nih dok mengejar ketertinggalannya? Oke, kalau sudah agak jauh bagaimana Dokter Reza? Silakan. Oke, tunggu sebentar, saya share screen dulu untuk jadwalnya. Oke, karena banyak sekali di masa pandemi ini yang takut-takut untuk imunisasi ya dok? Iya, tapi kalau kamu nggak takut. Iya. Oke, pada prinsipnya tidak ada kata telat. Baik. Kalau misalnya udah telat, dimarahin dokternya? Nggak boleh, enak aja. Pada saat punya mau mengimunisasi lagi, itu saya acungi jempol, berarti ibu sangat peduli terhadap anaknya gitu ya. Ya. Misalnya dia hanya 9 bulan, tadi dia udah berapa bulan sekarang? 29 bulan. 29, berarti dia di sini ya. Ya. Nah, jangan ragu-ragu gitu ya. Kita lakukan imunisasi segera DPT, HIV, hepatitis B, polio, PCV gitu ya. Influenza, kalau MR dia sudah berarti MMR lanjutannya, JE, varicella, hepatitis A dan juga tifoid ya. Jadi jangan ragu-ragu, segera ke dokternya, segera dikejar, dan dari imunisasi-imunisasi ini ada yang bisa dikombinasikan. Ya, dikombinasikan berapa? Ya, kalau bisa 2 sampai 3 imunisasi sekaligus. Tapi saya sih lebih menyarankan 2. Karena kan ekstremitas kita hanya ada 2 ya. Ya. Tangan kanan dengan tangan kiri, kaki kanan dengan kaki kiri gitu ya. Dan Baik. itu dengan satu imunisasi efek sampingnya sama, sakitnya sama. Ya. Oke. Jadi nanti pada saat datang ke dokternya mungkin bisa dijadwalkan untuk imunisasi yang banyak kurang ini ya dok ya. Kira-kira kapan saja bisa dilaksanakan? Ya, Oke. segera. Yang penting anaknya sehat. Oke, baik kalau begitu. Pertanyaan terakhir dari Bunda Fitri Asih, mungkin dari Jakarta. Izin bertanya dok, benarkah imunisasi penting dan bermanfaat? Yuk dok, boleh diingatkan kembali kepada ayah bunda sekalian yang hadir di sini tentang pentingnya imunisasi. Silakan. Ya, imunisasi pada prinsipnya bunda dan ayah adalah latihan. Baik. Latihan dalam menghadapi infeksi sesungguhnya. Ya, sekarang saya tanya lagi kepada bunda dan ayah, TNI kita perang nggak? Tentunya tidak ya. Nah, dia sekarang latihan perang-perangan nggak? Iya. Ya, kalau nanti nih ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ada perang nih, ya diturunkan TNI kurang. Akhirnya bunda dan ayah dipersenjatai. Ya. Nah, kira-kira yang cepat mati yang mana? Yang tidak dipersenjatai. Belum tentu. Itu urusan Tuhan ya. Tapi yang udah pasti yang tidak terlatih ketembak duluan. Ya. Nah, sama. Kalau anak tidak diimunisasi, ya, dia pasti kalau kena berat. Tapi kalau anaknya sudah imunisasi, dia pasti lebih ringan. Dan bunda dan ayah, ingat, untuk imunisasi bukan hanya imunisasi anak-anak doang loh, ya. Bunda dan ayah juga sebetulnya ada jadwal imunisasinya. Imunisasi dewasa ya dok? Betul, ya, yang dimana imunisasi dewasa juga ikut membantu dari mengurangi penularan penyakit, ya, walaupun ya kita tahu sih imunisasi dewasa tidak ada satupun yang dibiayai pemerintah. Ada satu COVID lupa. Oh iya. Yang lain lupa ya. Ya, tapi saya menyarankan ya diimunisasi bukan hanya anak, tapi juga dewasa. Gitu. Baik. Oke. Lalu kemudian ada lagi dari Bunda Anindita Ayu di Jember. Ya. Mengapa ada vaksin yang klaim tidak menyebabkan demam pada bayi, ada juga yang menyebabkan demam, gitu ya? Apa bedanya ya dok ini? Silakan. Pertanyaan baik. Jadi, sudah, tadi saya sempat memberikan ininya. Kebetulan saya pada saat jadi spesialis anak, penelitian saya itu soal vaksin. Oh, baik. Nah, jadi sebenarnya tidak yang tadi saya bilang, ya. Jadi sebenarnya yang dibicarakan itu adalah kebanyakan vaksin pertusis. Di mana vaksin pertusis itu kalau dia utuh, ya ini kita anggaplah dia ini pertusis, si ambulans ini. Kalau dia utuh, dia resiko demamnya lebih besar, sekitar 20-30%. Kalau dia pecah-pecah atau tidak utuh, itu resiko demamnya di 10-15%.
Ya, itu yang kadang-kadang teman-teman berani mengatakan demam dan tidak demam. Baik. Saya kurang sepakat, ya, karena sebenarnya yang utuh dia resiko demamnya 20-30%. Kalau yang tidak utuh ataupun yang aselular itu resikonya di 10-15%. Ini yang suka dibilang tidak demam. Tapi sebenarnya tetap ada resiko. Tetap ada resiko. Tapi ingat ya, resiko itu jauh lebih rendah dibandingkan kalau misalnya anak ibu misalnya kena pertusis. Ya. Itu batuknya bisa 100 hari, ya, bisa berhenti nafas. Nah, coba bandingkan dengan yang kita anggaplah kita pakai imunisasi yang utuh gitu ya, yang seluler gitu ya. Itu resiko demam cuma 20-30%. Jauh dibandingkan dengan kalau dia kena infeksi alaminya gitu. Dan satu lagi, saya dulu penelitiannya itu menggunakan yang utuh, itu ada kebiasaan memberikan paracetamol rutin setelah imunisasi. Itu tidak disarankan. Karena bersama penelitian saya, tidak ada bedanya mau dikasih paracetamol rutin ataupun tidak diberikan paracetamol. Angka demamnya sama. Jadi obat demam hanya diberikan kalau demam. Tidak ada, jangan diberikan. Baik, kalau begitu. Ya, yang perlu digarisbawahi dari sesi kali ini adalah 3C tadi ya dok, nutrisi, kemudian stimulasi, dan juga imunisasi. Kalau banyak yang sudah terlambat imunisasinya, jangan khawatir, ayo segera dikejar ya, lakukan konsultasi dengan dokter anak terkait, kemudian bisa dijadwalkan bersama-sama, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan imunisasi pada anak, supaya anak kita sehat ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Reza sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Salam sehat selalu ya dok. Ini saya juga coba untuk ingatkan untuk ayah bunda yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Reza di RSIA Bunda Jakarta. Ini jadwal praktek dokternya adalah Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 18, betul ya dok? Betul. Kemudian hari Minggu pukul 14 sampai pukul 18. Jadi setiap hari ada di sana. Baik. Lalu ayah bunda bisa daftar konsultasi melalui website bunda.id atau IG-nya atau Instagram-nya di RSIA Bunda Jakarta, seperti yang terlihat juga di layar Bapak ayah bunda sekalian. Oke, baik. Dr. Reza, sampai kita ketemu lagi di lain waktu ya. Salam sehat selalu. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, dan berikutnya saya umumkan langsung siapa kira-kira 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah ya. Bingkisan dari RSIA Bunda Jakarta dan juga ada hadiah voucher GoPay masing-masing Rp50.000. Di antaranya adalah Bunda Dewi Fitriana di Bogor. Selamat untuk Anda. Kemudian yang kedua adalah Bunda Alentina di Jakarta. Yang ketiga adalah Bunda Lina Apriliani di Tangerang. Lalu kemudian juga ada Bunda Hilda Damayanti di Jakarta. Dan juga Bunda Fitri Asih dari Jakarta. Selamat untuk Anda yang sudah diumumkan untuk menang ya untuk hari ini. Jadi silakan langsung menghubungi panitia di nomor WA terlampir 0819 1716 0002 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Baik, kalau begitu ayah bunda, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di webinar Anakku kali ini bekerja sama dengan RSIA Bunda Jakarta sore ini. Saya Indri pamit, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada, tetap di rumah saja, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker kalau harus keluar rumah. Selamat sore ya bunda sekalian, salam sehat selalu, dan sampaikan salam hangat saya untuk anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.